Di sini saya akan menjelaskan materi tentang naratif teks. Nah, di sini ada beberapa materi tentang naratif teks. Ya, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan arti dari naratif teks. Nah, naratif teks umumnya bersifat imajinatif alias tidak nyata atau lampau hasil imajinasi dari penulisnya. Nah, di sini juga ada tujuan naratif teks. Tujuan dari naratif teks ini sama dengan rekuen teks loh. Tapi kalau naratif teks kan ceritanya khayalan. Nah, sedangkan rekod teks adalah cerita nyata. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga perbedaan naratif teks dengan deskriptif teks. Yang pertama yaitu bentuk penceritaan, yang kedua model penceritaan, yang ketiga penggambaran sifat, dan yang keempat yaitu tujuan teks. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga yaitu persamaan teks deskriptif atau dengan teks narasi atau naratif teks. Persamaannya adalah penyajiannya sama-sama melibatkan panca indera sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa yang diceritakan di dalam teks. Nah, di sini juga ada generic structure of narrative text atau struktur teks narasi, yaitu satu orientation. Orientation berarti pengenalan. Yang kedua, complication. Di dalam complication ada beberapa susunan diantaranya yaitu problem, conflict, climax, anticlimax, dan so on. Nah, di sini juga ada complication terbagi dalam 3 konflik, yaitu natural conflict, social conflict, atau psikologi konflik. Nah, yang ketiga sambungan dari generic structure of narrative text yaitu resolution. Resolution adalah akhir dari cerita atau kesimpulan dari cerita. Yang keempat ada orientation. Nah, di dalam naratif teks terdapat beberapa ciri-ciri naratif teks atau karakteristik of naratif teks. Yang pertama yaitu umumnya naratif teks menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua yaitu biasanya teks naratif adalah berupa cerita yang populer, di dalamnya ada masyarakat umum seperti kisah The Mouse, Deer and Crow Dive dan The Rabbit and Tull Effie. Yang ketiga yaitu naratif teks jarang diberi ke beberapa atau naratif teks jarang dibagi ke beberapa sequel baik yang sederhana maupun kompleks. Yang keempat yaitu naratif teks seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Salah satu ciri paling mencolok dalam teks naratif adalah teks ini bertujuan untuk menghibur para pembaca lainnya. Di sini ada juga filsuf naratif teks atau jenis-jenis naratif teks. Naratif teks yaitu atau fairytale yaitu dongeng dengan generik cerita, fantasi atau cerita yang tidak nyata. Yang kedua ada folktale and folklore, cerita rakyat yang bersifat turun-temurun. Yang ketiga ada legend. Cerita legend adalah cerita legend yang berasal dari perpaduan antara folktale and folklore. Yang berikut ada magic adalah menceritakan yang tidak fakta atau yang tidak sebenarnya atau yang tidak sebetulnya. Yang berikut ada science fiction. Science fiction adalah cerita yang bersifat
ilmiah. Yang berikut ada romance. Romance adalah menceritakan tentang dari awal kisah cinta para tokoh utama. Yang berikut ada horor. Horor adalah menceritakan tentang cerita yang seram-seram atau yang menakutkan. Yang berikutnya lagi ada fable. Fable adalah cerita untuk para anak-anak sebagai penghantar tidur. Yang berikut ada history. History adalah menceritakan kisah-kisah masa lampau atau kisah-kisah di masa lalu. Yang berikut ada slide of life. Slide of life adalah bercerita tentang kesehari-harian para penulis. Yang berikut ada personal expression. Personal expression adalah pengenalan pribadi para penulis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada perasaan, mohon diungkapkan. Ayu Tinting Balik Kepiting. Thank you for everything. Bye-bye.